Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Amazon Elastic Kubernetes Service ya, atau biasa disingkat dengan EKS. Jadi EKS ini adalah Managed Kubernetes Cluster di AWS. Dan kalau kita menjalankan EKS ada dua mode. Yang pertama adalah di mana worker node dari Kubernetes cluster ini adalah pakai EC2, di mana kita bisa nampak EC2-nya ya. Kemudian juga ada mode Fargate. Jadi sebenarnya mode Fargate itu juga pakai EC2. Tapi EC2-nya tidak kita manage, tapi di manage oleh AWS-nya. Makanya pendekatannya namanya adalah serverless container. Oke. Jadi untuk membuat Kubernetes cluster di AWS ada beberapa cara. Jadi yang pertama bisa dengan menggunakan AWS Management Console, bisa juga menggunakan AWS CLI di sini, bisa juga menggunakan EKS CTL di sini. Jadi ada beberapa cara. Jadi misalkan di sini kita bisa create cluster ya. Tapi dari pengalaman saya lihat ketika create cluster dengan menggunakan management console, ini tahapannya agak panjang ya. Karena kita mau create control plane-nya dulu. Habis create control plane-nya, kemudian kita create manage node group. Kemudian baru kita buat node-nya. Kemudian node worker itu baru join ke Kubernetes cluster-nya ya. Jadi biasanya saya pakai yang namanya EKSCTL. Jadi kalau kita lihat di sini, EKSCTL ini adalah official CLI untuk Amazon EKS ya. Ini dibuat oleh Weaveworks ya. Oke. Nah, dia pakai bahasa Go ya di sini. Oke. Nah, jadi saya coba mulai aja di sini ya. Ini saya udah masuk ke konsol ya di sini ya. Sorry, saya udah masuk ke CLI ya. Saya cek dulu identitas saya. Saya bisa pakai AWS STS ya. Get, kita lihat ya. Get caller identity ya di sini. Nah, jadi saya pakai account saya ini yang namanya Follow Me. Ini adalah masuk ke grup administrator untuk saya create clusternya. Oke. Nah, kemudian untuk create cluster kita bisa pakai EKS CTL ya. Nah, perintahnya udah ada. Untuk lebih detailnya bisa lihat di help-nya atau dokumentasinya. Jadi untuk buat EKS cluster bisa pakai EKSCTL create cluster. Oke. Nah, sebenarnya seperti ini udah bisa. Dia pakai settingan default semuanya ya. Tapi untuk kali ini kita kasih nama ya. Namanya adalah EKS01 ya, nama clusternya. Kita bisa definisikan versionnya. Version dari Kubernetes-nya 1,19 misalkan. Kemudian saya mau buat di region Singapura. AP Southeast 1. Oke. Kemudian saya buat node group. Node group name-nya misalkan node group 01. Oke. Kemudian node type-nya saya pakai T2 small aja ya. Jadi node type-nya ini berpengaruh terhadap jumlah pod yang bisa berjalan di node tersebut ya. Jadi makin tinggi spesifikasinya, makin banyak node yang bisa makin tinggi spesifikasi node-nya, makin tinggi jumlah pod yang bisa berjalan di node tersebut. Dan di AWS ada limitnya ya. Jadi misalkan T2 small dia bisa jalan berapa pod misalkan. Itu bisa dilihat di dokumentasi ya. Oke. Kemudian node tab-nya T2 small, jumlah node-nya adalah 2 ya. Jadi kita lihat ulangi lagi sekali di sini. Nama clusternya adalah EKS01, versinya adalah 1,19, regionnya di Singapura, node group name-nya adalah node group 01, tipe node-nya adalah T2 small, dan jumlah node-nya adalah 2 ya. Kita create. Oke. Sorry, ini ada error, kita cek lagi. Oke, kita cek karena di sini di node group name ya. Oke. Oke, nih kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, jadi ini udah mulai ya proses untuk create clusternya.
Jadi cluster ini akan ada dua node ya, masih atau worker dengan spesifikasi T2 small ya. Dan untuk create cluster ini akan butuh waktu kurang lebih 15 menit ya. Jadi sebenarnya di sini adalah dia pakai CloudFormation ya di sini ya, CloudFormation stack. Jadi kalau kita kembali ke sini, kita lihat di CloudFormation-nya. Nah, ini ya, sedang create in progress ya. Jadi kalau kita klik di sini, resource yang di-create, nah dia akan buat VPC, akan buat role, akan buat Elastic IP, akan buat Internet Gateway ya. Jadi ini akan butuh waktu kurang lebih 15 menit ya. Oke, di sini. Jadi dia pakai CloudFormation sebenarnya. Oke. Nah, video ini akan saya pause dulu ya. Kalau udah selesai, nanti saya akan lanjut lagi. Oke, sesudah menunggu kurang lebih kalau kita lihat tadi 13.51 ya. Ini 14.07. Berarti kurang lebih 17 menit ya. Nah, ini udah selesai. Clusternya udah selesai dan dia udah update ini ya. Config file ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini udah ada config filenya, ya. Nah, ini udah ada config filenya di sini, ya. Ini adalah config filenya, ya. Oke, saya clear dulu. Nah, kalau udah, kita lihat juga di management console, ya. Kita lihat di sini CloudFormation-nya udah selesai ya. CloudFormation-nya udah selesai, create complete. Kalau kita lihat di instant di sini, nah dia ada create dua instant di sini. EKS 01 node group node. EKS 01 node group node ya. Dia T2 small ya. Kita refresh. Harusnya udah oke ya. Status check dua-dua udah pas ya di sini ya. CloudFormation ini semua udah selesai. Kita lihat di resource-nya. Nah, ini resource yang dibuat ya. Kita bisa di sini ini resource yang dibuat ya. Kemudian tadi kita ada bahas jumlah pot ya. Jumlah pot itu tergantung dari tipe instannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di link ini ya. Nanti saya lampirkan ya link ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya tadi. Kalau kita pakai T2 micro dalam satu node ya, cuma bisa 4 pot. Jadi kalau kita pakai T2 small, dia bisa 11 pot ya. Jadi kalau misalkan untuk belajar, pakai aja T2 small. Kalau T2 micro, kita create beberapa pot aja, nanti udah gak bisa ya. Jadi ini adalah kita sarankan pakai T2 small ya atau T2 medium ya. Oke, nah kalau udah, kita udah bisa berinteraksi dengan Kubernetes clusternya ya. Kita coba lihat aja. Kita bisa lihat config view juga ya. Config view minify. Nah, ini ya yang tadi ya. Oke, kita create lagi. Nah, kita bisa get nodes misalkan. Get nodes. Oh, white. Ya. Nah, kita udah bisa lihat ya. Ada dua node di sini. Kita juga bisa misalkan get pods namespace-nya di kube system. Ya, di sini kita lihat di sini ada core DNS, ada kube proxy, ada AWS node ya. Jadi kita udah bisa berinteraksi dengan EKS cluster kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tadi ketika kita create ya, kita kan pakai ini ya. Oke. Bentar. Nah, saya pakai user ini. Jadi user ini akan punya hak akses full ya ke clusternya. Nah, bagaimana kalau kita mau ada user tambahan untuk akses Kubernetes cluster kita? Misalkan dia tidak bisa create resource, tapi cuma bisa list. Misalkan, saya cuma mau lihat dong jumlah podnya ada berapa. Nah, berarti kita perlu create user baru ya di sini. Nah, untuk EKS ini dia agak unik ya di sini ya. Jadi menambah user yang bisa akses ke EKS cluster kita ada dua ya di sini. Ada dua komponen di sini ya. Jadi ada dua komponen. Yang pertama ya, jadi untuk akses untuk kita tambahkan user ke EKS cluster kita ini ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah dia erat kaitannya dengan IAM, Identity and
access management. Dan kemudian yang berhubungan lagi satu adalah RBAC atau role based access control, ya. Jadi new user dengan hak akses tertentu, ya, misalkan user pod reader, dia cuma bisa membaca pod di namespace production, misalkan. Dia cuma bisa list get pod aja, tapi nggak bisa create pod, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi ini ada dua, ada hubungan dengan IAM, Identity and Access Management, dan hubungannya dengan role-based access control. Dan kemudian perlu lagi deklarasinya di satu config map, ya. Jadi ini konsep penting di config map yang namanya AWS out di sini. Oke. Jadi config map nih ya di sini. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai RBAC ya. Nah, RBAC itu konsepnya sebenarnya simple ya. Konsepnya itu adalah berhubungan dengan ini who, siapa ya. Dia bisa mengakses apa, what, dan action-nya itu apa. Ya. Jadi who itu biasanya siapa aja, bisa aja user, kemudian groups ya. Kemudian satu lagi adalah service account. Oke. What? Nah, resource-nya apa aja di sini? Misalkan di sini ada pods, ada nodes misalkan, ada misalkan deployment, kemudian secret misalkan, dan sebagainya. Action-nya apa? Action-nya misalkan saya hanya bisa list, saya hanya bisa get, saya boleh delete misalkan. Nah, saya boleh create ya, misalkan seperti ini ya. Jadi ini ya, operation ini adalah kita biasanya pakai yang namanya role atau cluster role ya. Kemudian nah, role-nya udah ada, cluster role-nya udah ada, misalkan saya cuma boleh operation-nya cuma boleh list dan get dan create pod misalkan. Nah, itu didefinisikan di role ataupun cluster role. Kalau udah ada role sama cluster role-nya, nah, ini akan di-binding ya. Ini akan di-binding di sini. Akan di-binding. Ini bisa pakai yang namanya role binding atau namanya cluster role binding ya. Jadi ini sedikit mengenai konsep ini ya, RBAC ya. Untuk lebih detailnya bisa dipelajari di buku atau referensi mengenai Kubernetes ya. Oke, nah kita coba ya sekarang ya. Oke, kita keep dulu. Nah, di sini saya udah buat satu ini ya, buka terminal baru ya di sini. Nah, saya akan buat satu user ya di sini. Saya akan buat satu user yang namanya pod reader ya. Jadi misalkan kita di sini kan full access ya. Kita coba aja. Kita nama run nginx aja. Run nginx 1 Emacs sama dengan nginx 1 misal. Oke, nginx. Oke. Oke. Nah, kita run lagi misalkan nginx 2. Nah, ini udah dua pod sebenarnya di sini. Di namespace default. Jadi kita bisa get pods. Oh, wait. Oke, nah ini udah dua pod ya. Satu udah running, satu udah container creating. Ya, jadi kita bisa jalankan pod ya. Karena kita punya full access. Nah, kemudian kita bisa create yang namanya namespace di sini. Ya, kita create namespace. Namespace kita namakan misalkan production. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Namespace-nya udah ada di sini ya. Jadi biasanya adalah pakai namespace default ya. Nah, tapi kali ini kita mau buat satu user yang punya akses ke cluster kita ya, punya akses ke cluster kita, tapi dia cuma bisa baca pod ya, cuma bisa get pod. Tapi ketika kita create nggak bisa ya. Nah, jadi kita create dulu. Jadi katanya kan berhubungan dengan IAM ya. Jadi kita add dulu usernya di sini. Namanya misalkan adalah pod reader ya di production ya, kita buat namespace-nya di production. Nah, access tab-nya kita tidak usah berikan AWS Management Console Access, tapi cukup programmatic ya di sini. Next. Kemudian di sini permission-nya kosong aja. Oke, ini tag-nya mau diisi juga boleh, misalkan name ya. Kita bisa pod
reader. Kemudian kita bisa buat description, ya kan? Port reader add root namespace, misalkan. Oke, oke. Jadi user ini nggak punya permission ya. Kita nggak usah kasih permission, kita create user. Oke, nah ketika ada create user, nah ini kita copy ya. Ini dua ini access key ID sama secret access key kita copy. Nah, karena profile ini sementara, jadi kita bisa seperti ini, AWS configure nama profilnya apa ya. Tapi karena ini sementara, saya langsung aja ya pakai export ya di sini. Export AWS access key ini sama dengan kita ambil dari sini access key ID dan kita paste. Oke. Kemudian kita export lagi. Satunya lagi adalah pasangannya ya. AWS secret access key. Oke, kita ambil di sini, copy, kemudian kita paste. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba cek usernya siapa. Jadi AWS STS get caller identity. Nah, oke, ini masih belum berubah. Bentar ya. Oke, export AWS access key, export AWS secret access key. Harusnya ada benar. Oke, bentar. Harusnya udah di export. Kita cek dulu. Oke, add user. Ini namanya port reader. Access key-nya CVE. Ini dia. Oke, CVE before. Ini kita coba set ulang dulu ya. Kayaknya ini ada kurang. Oke, export AWS access key ID. Tadi key ID-nya kita cek coba ya. Oke, kita copy lagi. Kemudian kita export AWS secret access key. Oke, tadi kayaknya ada kurang ID. Copy lagi. Oke, kita coba AWS STS get. Nah ini udah berubah ya. Jadi tadi ada kurang ya. AWS secret access key sama access key ID. Jadi kurang ID-nya di sana ya. Oke. Jadi tadi ada salah ya. Oke, jadi ini yang benar ya nih ya. Tadi kelebihan sih ada ID-nya ya. Jadi AWS Secret Access Key sama AWS Access Key ya di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita call, nah udah port reader ya di sini ya. Nah, kalau nggak mau bisa juga seperti ini. AWS configure nama profilnya apa ya. Bisa juga seperti ini. Jadi bisa ada kita buat profile ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba aja perintah yang sama seperti tadi. Kita coba aja get namespace bisa gak ya atau get nodes. Get nodes ya. Oke, nah dia muncul seperti ini ya. You must be logged into the server, unauthorized ya. Tapi kalau di sini ini bisa ya. Kita get ns ya. K get nodes ya. Jadi K itu kubectl ya. Saya udah buat aliasnya biar lebih singkat ya. Di sini bisa ya. Tapi di sini nggak bisa ya. Jadi kita get pods. Bisa gak ya di sini ya? Get pods ya.
Nah, nggak bisa ya. Jadi masih belum bisa. Jadi supaya bisa, kita perlu create dulu role sama role bindingnya ya. Jadi saya clear dulu di sini. Kita create dulu role-nya. Kita create ya role ya. Role-nya namanya pod reader ya. Oke. Verb-nya dia boleh get, boleh list, boleh watch ya di sini. Oke. Get list sama watch ya di resource ya. Resource pods ya di namespace yang namanya prod ya tadi ya. Oke, jadi kita create role ya. Kita create role yang namanya pod reader. Dia cuma boleh get list sama watch pods di namespace production ya. Jadi kalau kita mau lihat bisa aja kita taruh seperti ini. File YAML-nya, sorry, dry run ya. Dry run sama dengan client -o YAML kita namakan pod reader role YAML. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita create lagi role bindingnya. Jadi kita create role binding. Ya, role binding namanya adalah pod reader binding. Ini nama aja, pod reader binding. Oke. Nah, binding kita mau bandingkan apa? Bandingkan role-nya namanya adalah pod reader. Ya, role-nya ini yang tadi kita buat pod reader. Ya, usernya adalah yang tadi kita buat juga namanya adalah pod reader ya di namespace production. Kita jangan apply dulu, kita lihat dulu file YAML-nya. Dry run sama dengan client -o YAML yang kita namakan pod reader role binding. Oke, sorry, dry run ini. Nah, jadi kita bisa get juga ya pod reader role binding. Nah, jadi udah ada ya role sama role binding ya. Jadi kalau udah ada, kita create ya. Kita create -f ya pod reader role.yml ya. Oke, nah jadi udah di create ya. Role-nya udah di create ya. Kemudian juga kita create yang namanya role binding ya. Kita create role bindingnya. Jadi kalau kita lihat kaget role namespace prod. Nah, ini udah nama ada role-nya. Kita bisa describe ya. Describe role pod reader di namespace prod ya. Nah, ini ya. Jadi dia boleh get list sama watch ya. Oke, di namespace production karena udah dibanding. Nah, kalau udah, nah kita perlu edit ya. Kita perlu edit di config map-nya. Jadi kita bisa dulu kaget cm namespace kube system. Nah, di sini ada yang namanya AWS out ya. Jadi kita bisa edit ya di sini. Kita bisa edit. Oke, edit config map ya. Edit config map yang namanya AWS out. Dia namespace-nya di kube minus system ya. Kita edit config map yang namanya AWS out yang ada di namespace kube system ya. Oke. Nah, jadi ini kita edit di sini. Nah, kita tambahkan di sini di map users-nya ya. Oke, di map user ini kita tambahkan ya. Kita bisa tambahkan formatnya seperti ini, user ARN. Nah, user ARN-nya bisa dilihat dari IAM ya. Jadi kita back dulu ke IAM. Oke, port reader. Nah, ini ya IAM-nya ya. Ini kita copy, ini saya paste di sini. Oke.
Ini user ARN ya. Kemudian kita username-nya adalah namanya adalah pod reader ya. Kemudian kita taruh ke groups ya. Groups-nya adalah role-nya di sini. Groups-nya kita letakkan di sini adalah pod reader ya. Oke. Jadi username-nya pod reader kita samakannya semua ya. Ini adalah dapat dari AWS, username-nya pod reader, grupnya itu adalah role-nya adalah pod reader. Ya di sini. Oke. Kita oke. Nah, config map AWS edited ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat udah diedit ya di sini. Datanya ada 2 ya di sini ya. Jadi kalau kita describe ya. Describe CM yang namanya AWS out. Nah, ini ya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau udah kita coba dulu create ya. Kita run lagi namanya Nginx 1 Emacs. Emacs-nya itu adalah Nginx misalkan kita buat pod dulu tapi namespace-nya di prod ya. Oke. Di namespace production atau prod. Kemudian kita jalankan lagi Nginx 2. Jadi kalau kita lihat kaget pod. Nah, ini adalah yang di default namespace ya. Tapi kalau kita lihat di sini di namespace prod. Nah, ini ada 2 juga. Nah, kita bisa create lagi satu di yang di prod. Nah, oke, ya. Jadi ada 3 di sini, 3 pod. Nah, sekarang kita coba kaget nodes ya. Nah, ini pasti nggak bisa. Nodes, dia ada beda ya di sini ya. Kaget nodes tadi adalah you must be logged into the server, unauthorized. Tapi kalau di sini, nodes is forbidden. Jadi nggak bisa, karena kita cuma kasih tadi role-nya itu cuma boleh get list sama watch ya. Sekarang kita coba lihat get pods ya. Nah, get pods itu juga nggak bisa. Tidak bisa list resource pod di API group ini di namespace-nya default. Tapi kalau di namespace prod, nah ini bisa. Nah, ini bisa. Jadi ini sesuai dengan hak akses yang kita berikan, ya, role based access control yang tadi, ya. Oke, jadi dia cuma bisa mengakses sesuai yang kita berikan, ya. Jadi kalau kita create coba, pasti nggak bisa juga. Kita coba current Nginx 1, Nginx 4 ya. Emacs sama dengan Nginx ya. Namespace-nya prod. Nah, ini dia ya. Jadi nggak bisa. Jadi yang bisa hanya sesuai role-nya aja. Role-nya sesuai yang tadi kita buat, yaitu kita bisa lihat di sini describe role. Role-nya namanya pod reader. Ya, pod reader. Namespace-nya ada di prod ya. Nah, dia cuma boleh, podnya cuma boleh get, list, sama watch ya. Di namespace prod tadi. Ya, jadi kurang lebih begitu ya contoh bagaimana kita menambahkan user ya. Jadi kalau udah kita create Kubernetes cluster kita pakai EKS, nah tentunya kita kan mau membatasi aksesnya. Misalkan developer, dia cuma boleh create misalkan di namespace testing misalkan. Yang production jangan dulu. Yang boleh klik di namespace production misalkan adalah orang lain. Ada yang misalkan cuma bisa lihat misalkan lihat lognya aja misalkan. Jadi itu semuanya bisa diatur pakai yang namanya role based access control ya. Nah, kalau mau kita tes sebenarnya ada cara lain juga. Jadi kalau kita sekarang ini ada di yang pertama ya di sini ya. Jadi ini yang bisa successful ya. Jadi kalau mau ngetes nih ya, sebenarnya kan tadi kita udah coba. Nah, kalau mau coba misalkan ini yang forbidden ya, get pods ya misalkan. Nah, kita bisa ya, kita bisa pakai kubectl out can I ya, can I get pods. Oke. Kita S-nya sebagai siapa? Sebagai pod reader. Bisa gak ya? Nah, ini no. Dia gak bisa get pod sebagai pod reader. Karena kenapa? Namespace-nya default. Tapi, kalau namespace-nya production,
ya, atau prod kita di sini, ini harusnya adalah yes. Nah, ini yes. Jadi, misalkan kita mau create di sini. Saya mau misalkan create secret ya. Saya mau buat secret bisa gak ya? Ya, create secret di namespace production. Bisa gak? Harusnya gak bisa. Ya. Di namespace default bisa gak? Nah, gak bisa. Tapi kalau bukan sebagai pod reader, sebagai user yang tadi buat cluster, harusnya bisa. Yes, ya. Jadi kita bisa pakai perintah ini untuk ngetes apakah kita punya hak akses, ya, punya hak akses, misalkan untuk create config, map, create secret, create deployment, create service dan sebagainya, ya. Jadi tinggal tambahkan S di sini sebagai siapa? Sebagai user, sebagai service account, ya. Boleh dicoba. Ini. Oke. Nah, jadi kalau mau delete cluster, udah selesai kita belajar, tinggal bisa pakai eksctl delete cluster. Oke, kita lihat di sini, sorry. Jadi kita kalau lupa, bentar, eksctl. Oke. Nah, ini delete ya. Eksctl delete. Nah, jadi delete cluster. Jadi tinggal kita delete cluster. Nah, langsung nama clusternya ya. Oke, jadi misalkan EKS01. Oke, nah jadi cluster kita tunggu lagi. Jadi kalau kita balik ke sini, ke CloudFormation, ya, stack-nya ini, nah, delete in progress, ya. Jadi dia akan hapus semua resource yang udah dibuat, VPC-nya, control plane-nya, dan sebagainya, ya. Jadi untuk lebih detailnya, pricing ini, EKS ini, untuk control plane-nya, kita perlu bayar $0,1 per jam. Jadi kalau 1 bulan kita anggap 720 jam, untuk control plane-nya aja udah $72 ya. Belum termasuk lagi di sini ada ini ya, node-nya di sini ya. Di sini node-nya ya. Oke, ini udah di-delete. Kita lihat masuk ke pas lagi di-delete. Nah, ini masih sedang di-delete ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di management console-nya kita bisa lihat nah di sini ya. Workload-nya misalkan di prod ya. Ini udah dihapus ya tadi ya. Nah, udah gak ada sih. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat di sini juga ya. Untuk configuration-nya, nah bisa lihat di sini ya. Untuk logging-nya, nah ini secara default ini di disable. Jadi bisa kita enable. Dan ada banyak lagi opsi-opsinya di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ya. EKCTL di sini ada usage-nya. Nah ini ya. Mau buat cluster, loggingnya bagaimana. Nah, ini semua udah ada ya. Jadi bisa dilihat di dokumentasinya. Oke, jadi ini akan menunggu klasternya akan dihapus. Jadi kalau kita pakai untuk belajar ya, kalau udah selesai ingat untuk dihapus ya karena harganya cukup tinggi ya. Untuk control plane aja sebulan kalau hidupkan udah mau 72 USD ya. Jadi biasanya saya pakainya seperti ini. Ketika mau belajar, saya create ya. Malamnya udah gak pakai, saya delete clusternya. Jadi untuk EKS ini juga saya pakai juga ketika saya belajar untuk ujian Certified Kubernetes Administrator ya. Jadi kita latihannya pakai ini ya, pakai Kubernetes cluster, saya pakai EKS ya. Oke. Oke, ini cluster resource-nya udah selesai ya, di delete ya. Kita lihat di CloudFormation-nya. Kita refresh. Nah, masih agak delay ya di sini ya, delay in progress. Tapi kalau kita lihat di sini, clusternya masih ada ya. Ya, jadi ada delay. CLI-nya bilang udah oke, ya udah di delete, tapi di sini agak ada delay ya. Jadi statusnya ini adalah deleting, ya. Oke, saya rasa itu aja. Jadi sebagai rangkuman tadi kita udah contohkan, kita sama-sama buat eh, EKS cluster, kemudian kita coba berinteraksi dengan clusternya. Sebagai contoh, kita buat beberapa pod, buat yang namanya namespace, kemudian kita create pod di namespace tersebut. Kemudian kita tambahkan user baru, ya. Kita tambahkan user baru, di mana user baru itu cuma bisa get ya, list sama watch pod, tapi gak di semua namespace, tapi cuma di namespace production, ya. Jadi kalau mau lebih detail lagi, nah silakan dibaca lagi di dokumentasi Kubernetes ya, terutama di bagian RBAC ya.
Oke, nah jadi di IAM-nya kita lihat di sini, nah user itu sebenarnya nggak punya permission, ya, nggak usah kita kasih permission. Jadi kuncinya adalah di EKS ya, eh, usernya itu ada dua sisi yang atau dua komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita perlu create dulu usernya di Identity and Access Management. Kemudian kita create yang namanya role atau cluster role, kemudian role binding atau cluster role binding. Kemudian kita perlu edit yang namanya config map yang namanya AWS out, dan itu ada di namespace yang namanya Kube System. Oke, saya rasa itu aja. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.